Pemerintah resmi teken naskah DIM KUHAP. Prabowo buka suara soal konflik Iran-Israel. Gelombang pertama WNI dari Iran tiba di tanah air. Wapres tinjau panen raya tebu di Banyuwangi. Halo pemirsa, News Wrap kembali hadir dengan beragam informasi. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman berita terhangat selama sepekan bersama saya Arif Rifai. Inilah News Wrap selengkapnya. Pemirsa, pemerintah resmi menandatangani naskah daftar inventarisasi masalah atau DIM rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP pada Senin 23 Juni 2025. Penandatanganan melibatkan Menkumham, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, dan Wamensetnek. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas melakukan penandatanganan daftar inventarisasi masalah RUU KUHAP bersama dengan Wamensetnek, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Kapolri. Supratman menyebutkan KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal sebagai karya agung berhasil menggantikan hukum acara pidana pada zaman kolonial. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Supratman menyatakan hukum acara pidana nasional perlu disesuaikan agar relevan dengan kondisi hukum saat ini. Supratman menyampaikan melalui koordinasi antar lembaga termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan juga Sekretariat Negara, pemerintah berhasil menyusun daftar inventarisasi masalah secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan komitmen Presiden untuk membangun pemerintahan yang kompak dengan menghasilkan produk hukum yang menjunjung tinggi pelindungan hak asasi manusia. Ini sebuah peristiwa penting karena sejak kita memiliki hukum acara sejak zaman HIR, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, di mana sebuah kebahagiaan bagi Republik ini. Selalu kita dengungkan bahwa KUHAP, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dulu disebut sebagai karya agung. Kenapa disebut sebagai sebuah karya agung? Karena hukum acara pada saat itu adalah hukum acara yang menggantikan hukum acara zaman kolonial. Namun demikian, apa yang disampaikan tadi, yang ditampilkan dalam video tadi juga menggambarkan bahwa ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita saat ini setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka dengan demikian tentu hukum acaranya juga harus dilakukan penyesuaian. Sebuah kebahagiaan yang tersendiri bagi kami di Kementerian Hukum dengan kehadiran yang mulia Ketua Mahkamah Agung, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung bersama dengan Bapak Wamensetnek bersama dengan Kementerian Hukum bisa melahirkan sebuah DIM sebagai satu kesatuan daripada terhadap apa yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu ini menggambarkan cita-cita Presiden yang ingin mewujudkan sebuah pemerintahan di mana seluruh bagian yang merupakan bagian dari pemerintahan itu kompak dan bisa satu dalam sebuah tindakan. Namun demikian, saya juga mengajak bahwa koordinasi yang baik saat ini terhadap semua kelebihan maupun penambahan yang ada di dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kali ini yang tercermin di dalam DIM, di mana letak perlindungan terhadap hak asasi manusia begitu diperhatikan. Dari Jakarta, Jian Nabila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Center for Strategic and International Studies, Yose Rizal Damuri, mengungkapkan ada 3 hal yang dapat dipantau dalam lini sektor perekonomian global di tengah gejolak Timur Tengah. Salah satunya ialah sikap yang resiliensi, baik dari pelaku bisnis global hingga pemerintah yang ada dalam menyesuaikan kondisi yang tengah terjadi.
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies Jose Rizal Damuri menyoroti kondisi perekonomian dunia imbas dari eskalasi global seperti perang Israel, Iran hingga Rusia, Ukraina. Dirinya menerangkan 3 hal yang dapat menjadi pengaruh terhadap ekonomi global antara lain faktor potensi eskalasi yang akan kembali terjadi, jalur supply chain global hingga sikap insan bisnis global saat ini. Adapun Jose menegaskan kondisi global saat ini cenderung lebih adaptif dengan cepat dalam polemik yang terjadi seperti pasca masa COVID-19. Intensitas perang Rusia dan Ukraina serta sejumlah pertikaian geopolitik lainnya. Dalam beberapa bulan pertama memang agak kelabakan semuanya, harga-harga meningkat semua. Tetapi dalam kemudian beberapa bulan kemudian yang lainnya mereka bisnis dunia itu sudah berhasil mencari-cari alternatifnya. Bisnis Indonesia misalnya, bisnis mie instan di Indonesia sangat tergantung sekali dengan gandum dari Ukraine. Tetapi dalam waktu beberapa bulan mereka bisa shifting supply chain-nya tadi. Nah, kelihatannya bisnis dunia ini sudah bisa menjadi lebih adaptasi. Sekarang apakah mereka kemudian bisa, kalau memang tereskalasi besar sekali dan mendisrupsi supply chain, apakah kemudian bisa menjadi mereka bisa mudah-mudahan mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Sekarang saja dengan kondisi yang sudah seperti ini misalnya, gejolak-gejolaknya masih bisa diredam terhadap perekonomian, terhadap bisnis kita. Hanya kelihatan dari logistik yang mulai meningkat, tetapi mungkin sebentar lagi logistiknya juga akan turun lagi, hanya sementara. Dari Jakarta, Max Randika, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah berhasil melakukan evakuasi tahap pertama bagi puluhan warga negara Indonesia yang berada di kawasan konflik Iran-Israel ke wilayah yang lebih aman. Kementerian Luar Negeri memastikan akan terus memantau sejumlah WNI yang masih terjebak di antara kedua negara tersebut. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyampaikan sebanyak 97 warga negara Indonesia berhasil dievakuasi dengan rincian 93 warga negara Indonesia, 3 staf kedutaan besar, hingga 1 warga negara asing yang merupakan pasangan dari salah satu WNI di Iran. Sugiono mengatakan 97 WNI tersebut saat ini telah melewati perbatasan Iran-Azerbaijan, di mana tengah beristirahat di kota Baku. Dirinya menerangkan proses evakuasi berjalan lancar dan aman dengan menempuh perjalanan melewati perbatasan sekitar 16 jam. Adapun di waktu yang bersamaan, pemerintah juga turut mengevakuasi 4 warga negara Indonesia yang berada di Israel melalui jalur Yordania dengan kondisi aman dan baik. Pemerintah akan terus berkomunikasi dengan WNI yang masih berada di wilayah konflik Iran dan Israel, serta terus memantau seluruh proses evakuasi yang dilakukan. Per hari ini 97 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 staf kedutaan dan 1 warga negara asing, warga negara Iran yang merupakan pasangan dari WNI. Itu sudah alhamdulillah melewati perbatasan Iran, Azerbaijan dan sekarang sedang beristirahat di Baku. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 16 jam dan alhamdulillah berjalan cukup aman dan cukup lancar. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga kita telah berhasil mengevakuasi 4 orang WNI melalui Jordan. Jadi kondisi semuanya dalam keadaan baik, sementara kita juga masih terus melakukan komunikasi dengan warga negara kita yang lain dan saya akan memonitor terus proses evakuasi ini. Alhamdulillah sampai sejauh ini tahap pertama yang kita lakukan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, usai berhasil dievakuasi dari kawasan Iran ke Azerbaijan, 11 warga negara Indonesia tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dengan menggunakan penerbangan komersial Turkish Airlines dari Istanbul, Turki. Meskipun demikian, 18 WNI dalam gelombang pertama masih belum kembali ke Indonesia, buntut penutupan ruang udara di sejumlah negara Timur Tengah.
Pemerintah berhasil memulangkan 11 warga negara Indonesia yang sebelumnya berhasil dari Iran melalui perbatasan dengan Azerbaijan beberapa waktu lalu. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri mengungkapkan, gelombang pertama pemulangan yang semula 29 menjadi 11 orang. Adapun 18 orang lainnya masih dalam tahap menunggu, dikarenakan kebijakan penutupan ruang udara internasional di sejumlah negara Timur Tengah. Para WNI yang berhasil dipulangkan ke Indonesia ini relatif didominasi oleh kaum pelajar di beberapa kota negara Iran. Usai tiba di tanah air, para WNI ini akan diarahkan ke kantor penghubung provinsi agar dapat tiba ke daerah asal masing-masing. Nantinya sebagian WNI yang belum pulang ke tanah air pada gelombang pertama masih dalam tahap menunggu kebijakan dari layanan penerbangan setempat. Sama halnya terhadap kepulangan gelombang kedua dan ketiga. Alhamdulillah tadi kurang lebih pukul 17.35 ya, dari 97 orang yang sudah kita evakuasi, 11 orang ya sudah tiba di Jakarta ya. Mereka berasal dari 2 provinsi ya, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat meskipun kita tahu perjalanan yang ditempuh oleh saudara-saudara kita sangat panjang ya, sejak tanggal 20 yang lalu mereka sudah kita keluarkan dari Iran. Beberapa hari mereka menunggu di Baku ya, untuk menunggu penjadwalan penerbangan ke Jakarta, ke Indonesia. Dan teman-teman seperti pahami ya, sejak serangan konflik terjadi khususnya pada saat Amerika Serikat juga melakukan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran. Kita menerima informasi dari berbagai media dan juga laporan dari perwakilan kita di kawasan Timur Tengah, khususnya di kawasan Teluk, bahwa sudah terjadi tadi malam ya beberapa gangguan penerbangan, disrupsi terhadap penerbangan internasional. Dari Tangerang, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Simpo TV. Pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Kementerian Dalam Negeri memastikan isi materi keseluruhan yang diarahkan di retreat gelombang kedua sama dengan pelaksanaan retreat sebelumnya. Retreat ini juga menjadi momentum penting bagi tiap kepala daerah guna mengevaluasi sejumlah program di masing-masing daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri memastikan keseluruhan isi materi retreat kepala daerah gelombang kedua ini sama dengan edisi retreat sebelumnya. Dirinya mengatakan materi mengenai tugas pokok dari kepala daerah, pemberantasan korupsi hingga wawasan kebangsaan akan diarahkan melalui Lembaga Ketahanan Nasional nantinya. Adapun Bima turut menegaskan pelaksanaan retreat kali ini akan menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi sejumlah program prioritas Presiden Prabowo melalui mekanisme teknis yang telah berlangsung di masing-masing daerah. 100% sama materi dan substansinya. 1 tentang tugas pokok dari kepala daerah, 2 tentang program prioritas seperti Astacita, dan 3 tentang pemberantasan korupsi serta wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Lemhanas. Materinya sama, tapi begini. Karena waktu itu kan belum berjalan program prioritas, MBG dan lain-lain. Nah, sekarang kan sudah berjalan. Nah, momen ini dimanfaatkan juga untuk sama-sama mengevaluasi. Ya, mungkin sekarang sudah ada feedback dari daerah terkait dengan program prioritas, baik Kopdes, MBG dan lain-lain. Jadi ini momentum yang sangat baik untuk melakukan dialog, sama-sama mengevaluasi penerapannya di lapangan seperti apa. Dari Jakarta, Max, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran Indonesia. Diketahui jenazah merupakan pekerja migran Indonesia non-prosedural yang dipulangkan ke Indonesia karena menderita stroke saat bekerja di Malaysia.
Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sebelumnya, jenazah sempat dijenguk Menteri P2MI Karding sekitar 1 bulan yang lalu saat menjalani perawatan intensif. Jenazah berinisial SW mengalami kelumpuhan total akibat stroke saat bekerja di Malaysia dan dipulangkan ke tanah air oleh pemerintah kemudian dirawat di Rumah Sakit Polri Jakarta. Namun sejak jenazah dirawat hingga meninggal, berbagai upaya dilakukan Kementerian P2MI, keluarga dari jenazah belum ditemukan. Dalam waktu 1 bulan, pihak Kementerian P2MI sudah melakukan usaha sebaik mungkin kepada jenazah. Saya perlu sampaikan bahwa selaku menteri, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam terhadap meninggalnya satu pekerja migran Indonesia. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk perawatannya jangka panjang. Jadi kita sudah melakukan mitigasi. Tapi sekali lagi upaya kita menyelamatkan nyawa beliau ternyata hanya sampai di sini, dan saya minta tolong ini supaya dimakamkan secara baik. Saya ingin menyampaikan bahwa kita ingin memastikan bahwa kehadiran Kementerian P2MI dari awal sampai ujung kita hadir untuk kepentingan pelindungan pekerja migran Indonesia. Menteri Karding meminta untuk memakamkan jenazah secara layak sebagai bentuk penghormatan. Beliau juga turut mendoakan agar jenazah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dari Jakarta, Konita Putri, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menyikapi ketegangan yang terjadi di Iran, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyayangkan serangan udara yang diluncurkan ke sejumlah fasilitas nuklir di Iran tidak membuktikan pembenaran secara dasar. Meskipun demikian, Macron masih meyakini bahwa perubahan rezim di Iran harus berawal dari rakyatnya sendiri, bukan campur tangan negara lain. Presiden Prancis Emmanuel Macron buka suara mengenai serangan udara yang diluncurkan Amerika Serikat ke sejumlah fasilitas nuklir milik Iran beberapa waktu lalu. Dirinya menegaskan serangan tersebut tidak membuktikan apapun jika serangan ini difokuskan ke fasilitas nuklir. Hal ini memang sesuai dengan prinsip negara Prancis soal netralisasi struktur nuklir sama seperti yang ada di Iran. Légitimité à neutraliser des structures. When it comes to neutralizing nuclear structures in Iran, given what our purpose are, there is nothing illegal. There is no. These strikes are not illegal, but we consider that we know what our purpose is, but we consider that the way to deal with that is diplomacy, and sometimes we are being blamed for being inefficient. But when you remain constant. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berkunjung ke Federasi Rusia guna membahas kondisi negaranya dengan Rusia, sebagaimana hubungan bilateral kedua negara yang berjalan baik beberapa tahun ini. Dengan kunjungan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan negaranya untuk mendukung langkah militer Iran sekaligus turut andil dalam menghadapi tekanan dari aliansi Amerika Serikat dan Israel. Pemimpin negara Federasi Rusia Vladimir Putin mengutuk serangan yang diluncurkan Amerika Serikat ke sejumlah wilayah di Iran beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut diungkap dirinya saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Moskow pada Senin lalu. Putin menyoroti tindakan aliansi Israel dan Amerika Serikat tidak memiliki dasar maupun pembenaran yang jelas, sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dirinya juga memastikan akan membantu Iran dalam menghadapi serangan baik dari Israel dan Amerika ke depannya, serta mengirimkan sejumlah logistik yang diperlukan oleh militer Iran. خیلی خوشحالم از اینکه شما امروز در مسکو هستید. Это даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. و این امر به ما یک فرصت میده که ما بتوانیم بررسی بکنیم چگونه می شود یک راه حل پیدا شود با هم این کار را انجام. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру.
Hal senada juga turut disampaikan Menlu Iran atas serangan Amerika dan Israel sepenuhnya melanggar hukum internasional dan tergolong ilegal. Adapun Abbas hubungan bilateral negaranya dan Rusia yang berlangsung dengan baik, terkhusus dari sisi fasilitas nuklir. Atas serangan Israel yang diperbantukan Amerika Israel, Abbas menegaskan saat ini negaranya tengah mempertahankan dan menjaga kedaulatan negaranya di tengah ancaman geopolitik ini. سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر تهاجم بی‌دلیلی که режим Израиль و بعد خود آمریکا به ایران صورت داد. Но вы прекрасно видите, что уровень эскалации с каждым днем только разрастается, большим сожалением, из-за того, что они решились нападать на наши объекты, не только Израиль, но и затем американцы решили нападать на наши объекты. این تهاجم‌ها خلاف منشور ملل متحد هست، نقض قوانین بین‌المللی هست و جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع مشروع. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newswrap. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Newswrap. Presiden Prabowo Subianto menyerukan penurunan ketegangan antara Iran dan Israel yang belakangan memanas di kawasan Timur Tengah. Dalam keterangannya kepada media, Prabowo menegaskan pentingnya dialog damai dan menyatakan bahwa posisi Indonesia sejalan dengan Rusia dalam mendorong penyelesaian konflik secara adil. Kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Presiden Prabowo Subianto buka suara soal ketegangan Iran dan Israel yang semakin panas. Prabowo menyerukan agar Iran dan Israel segera menurunkan ketegangan dan membuka ruang dialog demi mencari solusi damai yang adil bagi semua pihak. Seruan ini disampaikan Prabowo kepada media usai menghadiri diskusi sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum 2025 yang digelar di Expo Forum Convention and Exhibition Center St. Petersburg pada Jumat 20 Juni 2025. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia menginginkan eskalasi konflik antara kedua negara dan mendorong upaya perdamaian. Presiden Prabowo juga meyakini bahwa harapan Indonesia sejalan dengan posisi Rusia dalam menyikapi konflik tersebut. Menurutnya, Rusia memiliki pengaruh besar di kawasan, terutama terhadap Iran. Ya, tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kita ingin semua turunkan suhu. Kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Bali pada Rabu sore. Presiden Prabowo mengatakan peresmian ini merupakan terobosan dalam sejarah Republik Indonesia yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Bali. Presiden Prabowo mengatakan peresmian tersebut merupakan terobosan dalam sejarah Indonesia yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Prabowo mengaku banyaknya warga negara Indonesia yang melakukan pengobatan di luar negeri sehingga mengakibatkan pengeluaran devisa yang sangat besar. Oleh karena itu, dengan inisiatif ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik yang tak kalah dengan negara-negara luar. Pertama-tama juga saya ingin juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas semua pihak yang telah merintis pembangunan kawasan ekonomi khusus ini yang diperuntukkan untuk kesehatan.
Saya kira ini adalah suatu terobosan yang pertama kali di Republik kita mencanangkan atau membuat suatu kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia, bertaraf internasional. Kita tadi sudah diberitahu bahwa begitu banyak warga negara Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa kita yang sangat besar. Dengan inisiatif ini, kita bisa memberi pelayanan kesehatan yang tidak kalah dengan yang terbaik di dunia. Karena itu, sekali lagi, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi saya atas pekerjaan besar ini. Dari Denpasar, Bali, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada gula nasional sebagai langkah menuju kedaulatan pangan. Dalam panen raya di Banyuwangi, Gibran mendengar langsung aspirasi petani dan menyampaikan dukungan penuh dari Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula nasional sebagai bagian dari upaya besar mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Hal itu disampaikan Gibran saat meninjau kegiatan panen raya dan tanam tebu perdana di Kebun Tebu Jolondoro, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin 23 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, Gibran berdialog dengan para petani secara luring dan juga daring yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia yang mendengar langsung tantangan yang dihadapi saat musim panen. Gibran menekankan target swasembada gula harus dikejar secara serius dan juga konsisten. Terlebih, ini merupakan bagian dari fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya kira tadi untuk masalah pupuk, bibit, ini dari pemerintah pasti komit untuk membantu para petani. Dari Pak Presiden pasti backup penuh. Targetnya kan tahun depan insya Allah nanti hasilnya bisa seperti beras. Harganya baik, swasembada pangan ini benar-benar menjadi fokus utama. Kita usahakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Di setiap ratas pasti selalu disampaikan Pak Presiden. Masukan-masukannya akan segera kami tindak lanjuti. Wakil Presiden juga menyaksikan penyerahan bantuan secara simbolis kepada petani, berupa pompa air irigasi senilai 15 juta rupiah per petani, kredit usaha rakyat rata-rata 100 juta rupiah per petani, serta bibit tebu 100 ton per hektar per petani. Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi, serta Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PT PN3. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong peningkatan kelas produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKAR di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kunjungan kerjanya, Gibran menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan pasar. Selain bertemu langsung dengan para pelaku UMKM di lapangan RTH Maron, Banyuwangi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan kedisiplinan para ibu pelaku usaha. Gibran mengungkapkan kekagumannya atas kualitas produk yang dipamerkan, serta tingkat kredit macet atau NPL nasabah MEKAR di Banyuwangi, yang sangat rendah hanya 1,3%. Angka ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di daerah ini sangat bertanggung jawab dalam pengelolaan pinjaman. Cukup baik ya, packagingnya bagus, PIRT-nya terlampir di sini, ada logo halal, ada tanggal kadaluarsanya. Ini penting sekali ya ibu-ibu ya. Ya ini penting sekali. Saya ingin berterima kasih pada seluruh ibu-ibu yang ada di sini, para nasabah,
para penyuluh, AO, semuanya yang ada di sini. Dukungan terhadap UMKM ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya pada poin penguatan peran perempuan, serta membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Wakil Presiden berharap agar pemerintah daerah dan berbagai pihak terus bergotong royong dalam membina dan mendampingi UMKM, sehingga produk-produk lokal bisa semakin berkualitas dan berdaya saing global. Diproduksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengatakan bahwa kepala sekolah rakyat harus memiliki empati dan kesiapan penuh dalam menghadapi berbagai dinamika siswa. Ia menegaskan sekolah rakyat berjalan 24 jam sehingga membutuhkan kepala sekolah yang tidak hanya administratif tetapi juga memiliki sikap humanis dan peduli. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyampaikan bahwa sekolah rakyat dibangun untuk melayani anak-anak dari keluarga kurang mampu dan sering membawa berbagai persoalan sosial ke lingkungan sekolah. Agus menekankan pentingnya peran kepala sekolah yang tidak hanya mengelola secara administratif, tetapi juga hadir secara emosional, jadi pendengar, pembimbing, dan pengayom. Dirinya juga menyebutkan sistem sekolah rakyat beroperasi selama 24 jam, dengan pendampingan lengkap termasuk wali asuh sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang penuh empati dan juga dedikasi. Jadi kan begini, ini kan sekolah rakyat ini kan sasarannya memang untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dan sistemnya fokus. Jadi di sana kan nanti ada pembagian pendidikan. Misalnya pagi sampai siang itu ya sekolah formal seperti sekolah-sekolah yang lain. Nanti siang sampai sorenya ada ekstrakurikuler termasuk pendidikan karakter. Nah disitulah kemudian ya peran kepala sekolah itu penting ya untuk mendengarkan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang mereka ada. Kenapa? Karena sekolah ini siswanya itu dari keluarga yang kurang mampu tentunya ya dengan latar belakang begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi. Jadi nanti kepala sekolah harus betul-betul memiliki empati, memiliki ya mengakomodasi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa. Jadi ini 24 jam, gitu. Jadi ini 24 jam ya. Nanti ada pamongnya, ada wali asuhnya segala macam. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani menanggapi perihal momen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencium tangan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di acara ulang tahun istri mantan Kapolri almarhum Jenderal Hugeng Iman, Heriati. Menurutnya tindakan tersebut merupakan hal yang wajar dan sebagai bentuk penghormatan kepada Megawati sebagai mantan pemimpin Indonesia. Sejumlah pejabat menyambangi kediaman istri mantan Kapolri almarhum Purnawirawan Hugeng Iman, Meriati Ruslani, di kawasan Depok, Jawa Barat pada Senin lalu. Kedatangan para pejabat ini dalam rangka bersilaturahmi sekaligus menghadiri acara ulang tahun ke-100 Meriati. Pada momen tersebut tampak terlihat suasana hangat pada saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mencium tangan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Hal itu menuai respon positif tak terkecuali dari Ketua MPR Ahmad Muzani yang mengatakan tindakan Kapolri mencerminkan penghormatan dari yang lebih muda ke yang tua. Muzani menyebut bahwa dirinya ketika bertemu Megawati akan melakukan hal yang sama dengan mencium tangannya. Ibu Megawati Soekarno Putri adalah Presiden Republik Indonesia kelima, pernah juga menjadi Wakil Presiden, Ketua Umum dari Partai Politik Pemenang Pemilu, orang yang paling senior di antara para mantan pemimpin bangsa ini. Karena itu penghormatan dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kepada Ibu Mega dalam bentuk mencium tangannya adalah sesuatu yang wajar saja, dan saya itu bentuk penghormatan dari orang yang lebih muda kepada ibu yang lebih tua. Saya pun kalau ketemu Bu Mega sama mencium tangannya. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hari ulang tahun Jakarta ke-498 diperingati dengan menggelar upacara di kawasan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu 22 Juni 2025. Selain berkomitmen melanjutkan pembangunan Jakarta menuju kota global yang berbudaya, inklusif, serta bisa bertarung di tingkat internasional, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga bertekad menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498 digelar di kawasan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Sejumlah pejabat Forkopimda turut hadir dalam upacara ini. Upacara juga turut dimeriahkan dengan defile pasukan TNI, Polri, hingga jajaran Pemprov DKI, termasuk pasukan Orange, Biru, Kuning, hingga pasukan Putih. Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam sambutannya menegaskan, di bawah kepemimpinan dirinya dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan ibu kota dengan partisipatif dari keinginan, kemauan, dan persoalan yang ada di masyarakat. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, lansia, difabel, serta program pemutihan ijazah. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini pemerintah DKI Jakarta memperingati Hari Ulang Tahun ke-498. Tentunya kalau dilihat angkanya, sejarahnya sudah panjang sekali. Berbagai pahlawan pembangunan telah memberikan kontribusi untuk membangun Jakarta. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya dan Bang Dul akan melanjutkan membangun Jakarta dengan partisipatif dari masyarakat apa yang menjadi keinginan, kemauan, dan persoalan yang ada di masyarakat. Yang kedua, kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, seperti yang disampaikan tentang Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, lansia, difabel, pemutihan ijazah, itu akan terus kami lakukan. Pramono dan Bang Dul pun berkomitmen akan melanjutkan pembangunan Jakarta menuju kota global yang berbudaya, inklusif, serta bisa bertarung di tingkat internasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan kebijakan diskon sebesar 50% untuk tempat hiburan malam di Jakarta. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah provinsi kepada wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam membayar pajak daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberikan diskon hingga 50% untuk tempat hiburan malam, termasuk hotel, restoran, dan tempat kuliner. Kemudahan ini merupakan bentuk penghargaan Pemprov DKI terhadap masyarakat yang telah patuh membayar pajak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan, kebijakan ini akan dimulai pada awal Juli 2025 dan meliputi berbagai komponen dalam industri hiburan. Udah Pak Gub udah bilang loh, diskon pajak 50%. Udah di statement pada waktu kita malam itu memberikan reward kepada pembayar pajak. Dan pada teman-teman doorstop memang Pak, mulainya adalah di awal Juli. Kita tahu. Ya. Termasuk makan. Ya, kalau perhotelan di situ ada hiburan pasti. Pasti komponennya adalah di hiburan. Hiburan tuh hotel, makan, minum segala macam. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan, tim penggerak PKK Desa Cimandala membentuk kelompok wanita tani dengan target 1 rumah 5 pohon cabai merah sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Program ketahanan pangan dengan target itu akan terus dilaksanakan secara bertahap ke setiap kelompok wanita tani desa. Iya, ayo lubangnya yang mana? Tim penggerak PKK Desa Cimandala membentuk kelompok wanita tani di Kampung Madalasari RW 3, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para KWT diberi puluhan bibit cabai merah unggul siap tanam di lahan sempit warga dengan ukuran tinggi 50 cm. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cimandala, Dr. Kristi Imelda mengatakan, dari 10 program PKK, salah satunya adalah mendukung program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan. Di sini ada 10 kelompok wanita tani diberi bibit cabai dan bibit kangkung. Mereka kelola dan dirawat
supaya ke depan bisa menghasilkan. Hari ini kita peresmian KWT atau Kelompok Wanita Tani, kebetulan lokasinya adalah di RW 3. KWT sendiri adalah merupakan salah satu program dari 10 program PKK, yaitu Pokja 3, di mana itu merupakan program ketahanan pangan. Jadi di sini kita menanam bibit cabai dan kangkung. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Desa ini Pak Kades berikan mudah-mudahan bermanfaat, berkah buat kita semua khususnya dan juga untuk warga sekitar. Program ketahanan pangan dengan target 1 rumah 5 pohon cabai akan terus dijalankan secara bertahap ke setiap kelompok wanita tani di Desa Cimandala, sehingga ke depan bisa bersuasembada pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Cimandala. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan groundbreaking Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tingkat Polres jajaran Polda Jawa Tengah pada Rabu 25 Juni 2025. Pembangunan SPPG ini merupakan komitmen Polri yang mendukung penuh program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita. Pembangunan dapur SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain di Solo, ada 23 lokasi SPPG lainnya yang akan dibangun dan dilaksanakan groundbreaking di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan 24 SPPG Jateng ini ditargetkan dapat rampung dalam kurun waktu sekitar 3 bulan. Puluhan SPPG ini nantinya bisa memberikan manfaat sebanyak 90.717 orang dengan adanya percepatan serta kolaborasi seluruh pihak sehingga program makan bergizi gratis akan berjalan maksimal. Sehingga Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempersiapkan kualitas sumber daya manusia menghadapi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan baik dan optimal. Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan groundbreaking untuk mendukung program makanan bergizi, di mana hari ini kita melaksanakan groundbreaking 24 SPPG. 24 SPPG ini kita harapkan bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 bulan dan bisa memberikan manfaat pada 90.717. Dan pasca nanti selesai, kemungkinan akan dilaksanakan evaluasi dan apabila prosesnya berjalan dengan baik, maka selanjutnya nanti di masing-masing Polres atau masing-masing level kabupaten akan menambah SPPG-nya. Lebih lanjut, Jenderal Sigit juga memastikan pihaknya tidak akan berhenti membangun SPPG jika program ini berhasil. Di satu Polres akan memiliki lebih dari 1 dapur SPPG. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newswrap. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Newswrap. Tentara Nasional Indonesia menggelar upacara sertijab atau serah terima jabatan untuk 2 satuan elit yang berada di bawah komando TNI pada Rabu 25 Juni 2025. Jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden diserahkan dari Maijen TNI Akhirudin kepada Maijen TNI Edwin Adrian Sumanta. Sementara jabatan Komandan Kopsus TNI diserahkan dari Maijen TNI Hendi Antariksa kepada Brigjen TNI Yuda Airlangga. Dalam upacara yang berlangsung hikmat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dilakukan penandatanganan berita acara dan penyerahan tongkat komando sebagai simbol resmi pergantian pimpinan. Jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden dan Pas Pampres diserahkan dari Maijen TNI Akhirudin kepada Maijen TNI Edwin Adrian Sumanta.
Sementara jabatan Komandan Kopsus TNI diserahkan dari Majen TNI Hendy Antariksa kepada Brigjen TNI Yuda Erlangga. Selama masa jabatannya, Majen TNI Akirudin telah memimpin Pas Pampres dengan dedikasi tinggi, memastikan keamanan Presiden, Wakil Presiden, dan para tamu negara dalam berbagai agenda strategis. Tongkat kepemimpinan kini dilanjutkan oleh Majen TNI Edwin Adrian Sumanta, perwira TNI AD dengan pengalaman panjang di bidang operasi militer dan pengamanan. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Serang berhasil menangkap 14 pelaku pencabulan anak di bawah umur dalam sepekan. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi di Kabupaten Serang, Banten. Para tersangka berusia antara 20 hingga 54 tahun, sementara jumlah korban yang berhasil diungkap sebanyak 20 orang yang seluruhnya merupakan anak di bawah umur, bahkan ada yang masih berusia 6 tahun. Ke-14 tersangka yang berhasil diamankan berasal dari Kecamatan Cikande, Bandung, Cikesal, Pontang, dan Pamarayan. Para tersangka berusia antara 20 hingga 54 tahun. Sementara jumlah korban yang berhasil diungkap sebanyak 20 orang, yang seluruhnya merupakan anak di bawah umur, bahkan ada yang masih berusia 6 tahun. Modus para pelaku beragam, mulai dari memberi iming-iming hingga memanfaatkan kedekatan emosional dengan korban. Sebagian besar pelaku merupakan orang yang dikenal baik oleh korban, seperti keluarga, guru, hingga teman sendiri. Ada beberapa, yang pertama mereka mengiming-imingi korban untuk awal mulanya pacaran, mengiming-imingi korban untuk menikah. Yang kedua, ada juga beberapa yang modus dengan memberikan minuman keras atau obat-obat terlarang ke korban sehingga mabuk dan dilakukanlah kekerasan seksual. Untuk rata-rata mereka orang terdekat atau seperti apa? Hampir sebagian besar korban dan tersangka kenal, baik dia sebagai keluarga terdekat, apop atau teman, pacar, dan juga keluarga itu sendiri. Akan yaitu pasal 81 ayat 1 dan 2 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan juga mungkin saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kami dari Polres Serang, khususnya Satreskrim, untuk kasus kekerasan seksual tidak ada kata restoratif justice. Kami pastikan kasus ini sampai dengan ke pengadilan. Walaupun misalnya nanti ada perdamaian untuk kedua belah pihak, sudah jelas dalam undang-undang diatur bahwa kekerasan seksual khususnya di bawah anak di bawah umur itu harus dibawa ke pengadilan. Demikian. Keseluruhan tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 dan ayat 2, Jungto pasal 82 ayat 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dari Serang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berupaya melakukan pencarian terhadap seorang lansia berusia 60 tahun yang hilang di kawasan kaki Gunung Salak di Taman Sari, Bogor. Korban tersesat dan terpisah dari rekan lainnya saat trekking pada Minggu 22 Juni 2025. Pencarian terhadap seorang lansia yang hilang di lereng kaki Gunung Salak di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor pada Rabu pagi terus dilakukan. Dalam proses pencarian korban, tim SAR menyisir titik-titik lokasi yang dilalui korban. Seorang lansia bernama Ayom 60 tahun hilang bersama satu orang temannya saat trekking di kawasan Gunung Halimum Salak sejak Minggu pagi. Namun korban tersesat dan terpisah dari rekan korban yang bernama Karyo yang juga sempat tersesat. Namun kini berhasil turun mengikuti paralon air demi jalan pulang. Ya, jadi memang dari warga desa Taman Sari sekitar hari kemarin itu mereka pukul 8 itu dia ingin mencari keringat, ingin olahraga bersama rekannya. Ada 2 orang yang mana memang setelah mereka sudah sampai titik tertentu, ketika sudah makan siang di kaki gunung, dia turun. Dia berniat turun, namun pada perjalanan pulang dia sempat berpisah. Untuk satu orang korban yang tersesat itu sudah selamat, sudah sampai rumahnya, namun masih satu lagi yang
sampai saat ini masih dalam pencarian. Pencarian saat ini dari titik korban makan siang di atas itu sekitar radius pencarian 1,4 km seperti itu. Dan untuk pembagian tim kita sudah bagi 4 tim atau kami sebut 4 seru. Itu diantaranya ada 3 seru melakukan pencarian melewati jalan setapak dan SR. Juga ada seru 4 yaitu melakukan pantauan udara menggunakan drone thermal. Untuk saat ini pencarian kami karena di gunung hutan ketika memang visibility-nya sudah nol, sudah tidak ada penerangan, ya kan, sudah atau cuaca buruk, biasanya kami lakukan pada sampai jam 5 sore seperti itu. Dalam proses pencarian korban tersebut, tim SAR gabungan mengerahkan 70 orang dari Basarnas bersama BPBD Kabupaten Bogor dan TNI Polri hingga Damkar Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Sultoni, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Nekat menjamret telepon genggam milik seorang polisi wanita di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang. Pasangan sejoli yang tengah dimabuk asmara diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Kedua tersangka ini diringkus di 2 tempat berbeda, yakni di kawasan Tanah Abang dan kawasan Senen, Jakarta Pusat. Namamu siapa? Petugas unit Kamnet Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat memburu pasangan sejoli pelaku penjamretan kambuhan. Sepeda motor pelaku yang terparkir di halaman belakang area pertokoan di kawasan Tanah Abang menjadi petunjuk petugas. Benar saja, di sudut teras pertokoan, petugas mendapati pelaku tengah tertidur lelap. Meski panik dan sempat meronta, namun pelaku tak mampu berkutik saat dibekuk paksa. Dari dalam tas pelaku didapati 2 buah ponsel yang diduga hasil kejahatan. Selain pelaku berinisial FR, petugas juga berhasil mengamankan kekasihnya berinisial DFN di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan pasangan sejoli yang selama ini menjadi buruan petugas kepolisian karena nekat menjamret ponsel milik NH 21 tahun yang juga berprofesi sebagai polisi wanita. Korban yang bertugas di Polda Metro Jaya itu menjadi korban penjamretan di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang 2 pekan lalu. Korban sedang memainkan handphone di tempat umum di mana pelaku inisial FR dan DF naik sepeda motor berboncengan, kemudian merampas handphone korban, lalu kedua pelaku melarikan diri. Sehubungan dengan kejadian tersebut, tim Buser Presisi Polres Metro Jakarta Pusat melakukan serangkaian penyelidikan yang mana diketahui identitas pelaku adalah FR dan DF, yang mana sudah diketahui pelaku diamankan di daerah Bongkahan, Tanah Abang, dan pelaku DF itu diamankan di Pulau Senen, Jakarta Pusat. Kedua pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan jambret handphone milik korban. Hasil keterangan pelaku telah melakukan 4 kali pencurian dengan modus jambret di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Tersangka DFN mengaku nekat mengikuti jejak sang pacar menjabret lantaran tidak ingin terpisah, walau sesaat. Biasanya ponsel hasil perampasan dijual kedua pelaku kepada seorang penada dan uangnya digunakan untuk menginap di hotel dan makan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pasangan kekasih yang tengah dimabuk asmara ini dijerat pasal 363 KUHP atau pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup News Wrap edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.